Masukan hati, orang bilang hidup penuh dengan pasang surut. Dan tidak seorang pun menjalani hidup tanpa masalah. Tidak ada yang tahu rintangan dan kesulitan apa yang akan mereka hadapi. Bukan begitu? Wei-nya, kau sudah pulang? Lihat siapa yang datang. Bibi Cheng, Bibi Li. Oh, Wei-nya, kau sudah Wei-nya? pulang. Kenapa Bibi kesini? Lama tidak bertemu, kau pasti lelah. Ayo istirahat dulu. Oke, saya baru beli buah-buahan. Saya cuci dulu ya, baru kita Bagus. Kita ke ruang tamu untuk ngobrol. makan. Sini, Kakak, biar ku bantu. Liji. Kita sudah berteman bertahun-tahun dan kalian mengenalku dengan baik. Aku orang yang suka bersaing. Dan apapun yang kulakukan, aku tidak mau tertinggal. Akhir-akhir ini, demi hidup nyaman dan disegani orang, aku berjuang mati-matian untuk menghasilkan uang. Tidak pernah kuduga, akhirnya akan jadi seperti ini. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku sakit dan jadi beban anak-anakku. Jujur saja, kalau bukan karena anak-anakku, aku tidak punya alasan untuk hidup. Huizen, jangan sedih begitu. Aku mengerti perasaanmu. Setiap orang yang mengalami ini pasti merasa susah. Kau tahu, beberapa tahun yang lalu, aku bekerja siang malam untuk cari uang. Supaya anakku bisa masuk universitas, dan itu merusak kesehatanku. Dia tidak bisa memenuhi harapanku, dan bukannya masuk universitas, dia diam-diam berjudi. Dia habiskan uang dan terlibat perkelahian. Dia telah melukai orang, dan dihukum 3 tahun penjara. Kondisiku sama persis denganmu. Aku merasa langit runtuh dan menangis terus. Kupikir bagaimana aku sampai melahirkan anak tidak berguna. Aku merasa tidak punya muka lagi untuk melanjutkan hidup ini. Bibi, kenapa hidup orang sangat menyakitkan? Akan lebih bagus jika keadaan tidaklah terlalu sukar. Dulu aku berpikir begitu juga. Kenapa hidup orang penuh penderitaan? Kenapa kita tidak bisa lari dari penderitaan? Hal itu berubah saat aku mulai percaya Tuhan dan mengerti firman-Nya dan memahami semuanya. Kebusukan manusia sangat dalam. Ada makna di balik semua penderitaan ini. Kau percaya Tuhan? Iya, Percaya pada Tuhan. saat aku mengalami kebuntuan, rekanku berbagi Injil denganku. Dia bilang, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa atas nasib manusia. Dari mana asal manusia, kemana mereka pergi, dan kehidupan manusia diatur oleh Tuhan. Katanya jika kita percaya Tuhan, kita akan mengerti tentang kehidupan manusia. Kesulitan, kemalangan, atau rintangan dan kegagalan, apapun yang kita alami dalam hidup, itu adalah kehendak Tuhan. Percaya pada Tuhan dan melewati keadaan sulit, kita akan paham kebenaran perbuatan Tuhan untuk mendapat perlindungan Tuhan dan untuk menempuh jalan yang benar. Kalau kita mampu mencari kebenaran, berdoa pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Dia akan melindungi dan memelihara kita. Dia akan memberi jalan keluar dan memecahkan kesulitan kita. Rekanku bersaksi atas firman dan karya Tuhan di akhir zaman dan memberiku buku firman Tuhan. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Sejak itu, aku membaca firman Tuhan setiap hari dan sering berdoa padanya. Aku telah membuka hatiku dan berbagi kesulitanku dengan Tuhan. Aku berjumpa dengan yang lain dan bersekutu dalam firman Tuhan. Lama-kelamaan aku mulai paham kalau memang takdir manusia ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan berkuasa dan mengatur kehidupan orang. Kita manusia hidup dengan begitu banyak penderitaan karena telah dirusak oleh iblis. Kita jauh dan berpaling dari Tuhan. Kita kehilangan perlindungannya dan telah jatuh di bawah kuasa iblis. Kita telah dikelabui iblis.
kehidupan kita adalah penderitaan. Orang hidup untuk kepentingan, martabat dan harga diri, dan untuk reputasi dan status. Semua itu kesengsaraan dari iblis. Hidup seperti ini pasti menderita. Akhirnya aku melihat persoalan ini dengan jelas. Ternyata Tuhan membiarkan orang menderita begini, sehingga kita bisa melihat dengan jelas cara iblis menyengsarakan kita. Ini satu-satunya cara kita bisa menolak dan membenci iblis. Dan datang ke hadapan Tuhan dan berdoa padanya, berusaha hidup berdasarkan firman-Nya. Dan akhirnya mengusir belenggu raga dan dosa dan memperoleh keselamatan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Semua ini pedoman dan pencerahanku dari firman Tuhan, yang membuatku memahami kebenaran dan sungguh memahami persoalan ini. Dan merasakan dalam hati kalau Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Selama ini percaya pada Tuhan, aku telah melihat bimbingannya, perlindungannya, dan keselamatannya dalam banyak hal. Hatiku semakin gembira. Aku merasa percaya pada Tuhan, sungguh mengagumkan dan sungguh langkah tepat. Firman Tuhan menjelaskan akar dari penderitaan dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dan kau akan paham. Aku juga mau lihat. Baik, ayo kita baca bersama-sama. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan pada mulanya adalah orang-orang kudus. Yang berarti sewaktu berada di Taman Eden mereka masih kudus. Tidak tercemar oleh kenajisan. Mereka juga setia kepada Yahweh. Dan tidak tahu pengkhianatan terhadap Yahweh. Semua ini karena mereka tidak mengalami gangguan iblis dan tidak diracuni iblis. Dan yang paling tahir dari umat manusia. Mereka tinggal di Taman Eden, tidak tercemar oleh segala kenajisan, tidak dikuasai oleh kedagingan, dan penuh rasa hormat terhadap Yahweh. Kemudian, ketika mereka dicobai oleh iblis, mereka terkena racun si ular dan keinginan untuk mengkhianati Yahweh. Dan mereka pun hidup di bawah pengaruh iblis. Pikirannya dipenuhi dengan kejahatan dan kenajisan, tanpa kebaikan maupun kekudusan. Bukankah ini iblis? Umat manusia telah mengalami perkembangan sehingga menjadi manusia seperti sekarang. Namun umat manusia sejati ciptaanku telah lama mengalami kemerosotan. Mereka telah berhenti menjadi manusia seperti yang aku inginkan. Sehingga manusia seperti yang tampak di mataku tidak pantas disebut umat manusia. Mereka cenderung menjadi sampah umat manusia dalam cengkeraman iblis. Bagai bangkai busuk berjalan yang berjiwa dan juga berbaju iblis. Manusia tidak percaya keberadaanku, dan mereka tidak menyambut kedatanganku. Iblis menyesatkan orang-orang melalui pendidikan dan pengaruh pemerintahan negara serta orang-orang yang terkenal dan hebat. Kebohongan menjadi inti kehidupan dan sifat dasar manusia. Semua orang memikirkan dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang terbelakang, kata-kata sangat jahat yang terkenal, dan ditanamkan pada hidup semua orang. Ada juga beberapa kata-kata filsafat hidup yang mirip seperti ini. Iblis mengajar manusia melalui budaya tradisional pada setiap bangsa, dan menyebabkan umat manusia jatuh dan ditelan oleh jurang kehancuran. Akhirnya, manusia dimusnahkan oleh Tuhan karena melayani iblis dan menolak Tuhan. Mari baca bagian lainnya. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang untuk bertahan hidup telah merusak hati mereka. Hingga mereka menjadi orang yang tidak berintegritas, pengecut, dan juga tercelah. Bukan hanya tidak punya kemauan keras dan juga tekad. Mereka jadi tamak, arogan, dan memaksakan kehendaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk menepis semua pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan cara hidup orang-orang telah begitu rusaknya. Perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih sangat buruk. Ketika orang-orang membicarakan perspektif tentang percaya kepada Tuhan, itu tidak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan juga rapuh. Mereka tidak merasa muak terhadap kekuatan kegelapan.
dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Sejak manusia mulai memiliki ilmu-ilmu sosial, pikiran manusia dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu ilmu dan pengetahuan menjadi alat yang digunakan untuk memerintah umat manusia. Sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tidak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan turun semakin jauh dari dalam hati manusia. Dunia di dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan, itu gelap, kosong, dan tanpa pengharapan. Lalu muncullah banyak ilmuwan sosial, ahli sejarah, dan politisi yang mengungkapkan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, serta teori-teori lainnya yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi hati dan pikiran manusia. Jumlah orang yang percaya pada Tuhan yang menciptakan segalanya itu menjadi semakin sedikit, sementara orang yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak. Semakin lama semakin banyak orang yang menganggap catatan tentang pekerjaan Tuhan dan firman-Nya pada zaman Perjanjian Lama sebagai mitos dan dongeng. Di dalam hati mereka, orang menjadi acuh tak acuh pada martabat dan kebesaran Tuhan. Pada prinsipnya, bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala hal. Kelangsungan umat manusia dan nasib negara-negara serta bangsa-bangsa tidak penting lagi bagi mereka. Manusia hidup dalam dunia hampa hanya mengurusi makan, minum, dan kesenangan. Ini W-nya, sekarang kau yang baca. Baik. Manusia berjalan melalui berbagai zaman bersama Tuhan. Tapi manusia tidak menyadari Tuhan mengatur nasib segala hal dan semua makhluk hidup. Tidak juga memahami cara Tuhan mengatur dan mengarahkan segala sesuatu. Ini adalah sesuatu yang gagal dipahami manusia sejak dahulu kala sampai sekarang. Alasannya bukan karena cara-cara Tuhan terlalu sulit dipahami atau karena rencana Tuhan masih belum diwujudkan, tetapi karena hati dan jiwa manusia terlalu jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, bahkan ketika manusia mengikuti Tuhan, dia tanpa sadar masih tetap melayani iblis. Dan tidak seorang pun berusaha mencari jejak langkah ataupun penampakan Tuhan. Dan tidak ada yang ingin berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Sebaliknya mereka malah bergantung pada korosi si iblis agar bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini dan aturan-aturan hidup yang diikuti oleh umat manusia yang jahat. Pada titik ini, hati dan jiwa manusia sudah dipersembahkan kepada iblis dan menjadi makanannya. Bahkan, jiwa dan hati manusia menjadi tempat iblis berdiam dan menjadi tempat iblis bermain. Dengan demikian, manusia tanpa sadar kehilangan pemahaman-pemahamannya tentang prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai serta tujuan keberadaan manusia. Hukum dari Tuhan dan perjanjian antara Tuhan dan manusia perlahan menghilang dari hati manusia. Dan manusia tidak lagi mencari atau mengindahkan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak mengerti lagi mengapa Tuhan menciptakan manusia. Tidak pula memahami perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, ataupun menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Manusia mulai menentang hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hati dan jiwa manusia menjadi mati rasa. Tuhan kehilangan manusia yang semula diciptakannya, dan manusia kehilangan akar asal mula keberadaannya. Inilah kepedihan umat manusia ini. Apa perasaan kalian setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Kata-katanya sungguh bermakna. Aku belum pernah dengar ini sebelumnya. Ceritakan lebih banyak. Alasan kenapa dunia sangat gelap dan jahat, kenapa manusia sangat rusak, dan kehidupan kita sangat penuh dengan penderitaan. Ini berkaitan langsung dengan manusia yang dirusak parah oleh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menjelaskan semuanya dengan jelas.
Hanya setelah orang takluk atas penderitaan ini, apa mereka mampu merasakan kegelapan di dunia? Bahwa manusia sangat rusak. Dan mereka perlu keselamatan dari Tuhan. Selama beribu-ribu tahun, iblis telah memakai ateisme, materialisme, dan evolusionisme. Banyak kekeliruan dan ajaran sesat untuk menipu dan meracuni orang. Iblis pakai segala jenis setan dan tokoh hebat untuk menanamkan kekeliruan dan kebohongan di hati orang. Ini seperti setiap orang harus bertanggung jawab dan mengurus dirinya sendiri. Uang sangat berpengaruh di dunia. Manusia akan melakukan apapun agar menjadi kaya. Takdir seseorang ada di tangan mereka sendiri. Pengetahuan dapat mengubah nasibmu. Yang bekerja dengan pikiran mengendalikan. Yang bekerja dengan tangan dikendalikan. Tidak ada Tuhan di dunia. Tidak pernah ada penyelamat. Manusia dapat taklukkan alam dan seterusnya. Orang telah menerima racun dari iblis. Ini sebagai kebenaran. Mereka melihatnya sebagai pepatah bijak. Dan mengandalkan hidup pada hal tersebut. Mereka semua punya watak arogan dan angkuh. Mereka tidak percaya diri, tidak mendengarkan orang lain. Dan sangat egois, juga culas. Penuh kebohongan. Mereka saling menipu dan menyakiti. Dan tidak percaya pada siapapun. Atau punya hubungan yang mendalam dengan siapapun. Orang membangun tembok di antara satu sama lain. Dan waspada terhadap semua orang. Orang tidak dapat akur satu sama lain. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan bermusuhan. Tidakkah kau akan berkata begitu? Benar, tidak seorang pun memiliki kemanusiaan. Masalah ini mengenai apa? Bahwa orang-orang telah dirusak. Dan hati mereka keji. Semua orang penyembah uang dan kekuasaan. Miskin lebih memalukan dari menjadi pelacur. Tidak ada yang peduli kebajikan dan moralitas. Mereka saling bergumul karena uang, ketenaran, kekayaan, serta rencana kotor demi status. Mereka saling menipu, mereka saling membantai. Tidak ada yang dapat menghentikan orang meraih tujuan pribadi mereka. Mereka sanggup melakukan hal buruk. Dan mereka sanggup melakukan dosa apapun. Bahkan di antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, ada perselingkuhan, eksploitasi, dan juga pengkhianatan. Orang melakukan demi keuntungan pribadi, dan orang bahkan kekurangan hati nurani dan akal budi yang paling mendasar. Kau benar sekali. Tidak ada yang peduli tentang mereka. Mereka selalu waspada dengan orang lain. Tidak seorang pun tahu kapan giliran mereka ditipu seseorang. Hidup sangatlah melelahkan. Menurutmu, bagaimana bisa hidup kita tidak menderita di dunia yang rusak dan jahat ini? Jika tidak percaya pada Tuhan dan tidak hidup di jalan yang benar, kita hanya mengandalkan kebohongan iblis. Kita hidup dalam dosa dan dicelakakan hingga kita bukan lagi manusia atau hantu. Bisakah ada damai dan sukacita seperti ini? Bisakah ada kebahagiaan untuk dinikmati? Tidak. Semua orang sungguh jahat. Tidak ada kebaikan manusia sama sekali. Hidup di dunia ini hanyalah penderitaan. Itu benar sekali. Setiap keluarga mempunyai kesulitan dan setiap orang punya penderitaan. Jika kau lihat sekeliling, keluarga apa yang hidup dalam harmoni? Siapa yang hidup bahagia? Setiap keluarga punya perjuangan sendiri. Memang susah melelahkan bagi semuanya. Jika percaya pada Tuhan, mengejar kebenaran dan mengambil jalan yang benar, pasti mereka dapat diberkati. Dan manusia tidak akan sangat rusak. Tidak akan menderita dalam hidup. Sayang sekali, sangat sedikit orang yang percaya pada Tuhan. Sangat sedikit orang yang sungguh mencintai kebenaran. Khususnya di Tiongkok, Partai Komunis Ateis sedang berkuasa. Menindas gereja dan menganiaya orang beriman. Dalam negara yang menentang Tuhan, sungguh tidak ada berkatnya. Itu sebabnya masyarakat Tiongkok paling jahat dan paling kelam. Kenapa hidup orang Tiongkok yang paling melelahkan dan menyakitkan? Semua ini benar. Jika Tuhan tidak datang untuk bekerja dan menyelamatkan, kita akan hidup dalam dosa. Tidak ada yang mampu melepaskan diri dari bahaya dan tipu daya iblis. Semua yang kau katakan itu benar sekali. Semua orang saling munafik. Mereka saling menipu dan saling memanfaatkan. Iya, memang benar bahwa orang kalau berteman hanya dalam suka. Saat kau punya uang dan pengaruh, semua memandangmu dan menjilatmu. Tapi begitu kau jatuh, semuanya berakhir. Tidak ada yang ingin bersamamu.
dan tidak ada yang mau menolongmu. Saat seseorang menghadapi masalah, orang lain akan tertawa. Coba pikirkan, dulu saat aku mampu, teman-teman dan keluarga sangat manis dan akan menjilatku. Tapi sejak aku mengidap penyakit serius, mereka semua menghindariku dan tidak ada yang membantuku. Yang paling menyakitkanku, suamiku yang hidup denganku lebih dari 10 tahun, bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia mengambil kesempatan merampas properti keluarga. Sekarang aku melihat dengan jelas, hubungan antar pribadi hanyalah pertukaran moneter, pertukaran kepentingan. Mereka semua tidak berperasaan dan tidak bisa diandalkan. Apa itu pernikahan atau cinta? Itu semua jebakan dan neraka. Sangat luar biasa hari ini kita bisa berbincang. Tampaknya percaya pada Tuhan adalah jalan yang tepat bagi manusia. Tanpa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kehidupan manusia adalah penderitaan. Menyimpang dari Tuhan mustahil untuk hidup. Huizan, sekarang kau mampu melihat kegelapan dan kejahatan dunia manusia. Kau sadar percaya kepada Tuhan jalan yang tepat. Itu sangat luar biasa. Tuhan menyelamatkan mereka yang sungguh percaya kepadanya. Kau telah melalui cobaan ini. Kau bisa datang ke hadapan Tuhan menerima keselamatan darinya. Ini menakjubkan dan ini berkat yang tersembunyi. Aku mampu menerima keadaan dengan caramu, menjelaskan iman dalam Tuhan seperti ini. Aku telah mengalami kemalangan dan penderitaan. Dan sekarang, aku baru mengerti alasannya. Sudah semakin larut, mari kita makan lalu lanjutkan perbincangan kita.